Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmasi F ingin mempresentasikan topik yang pertama, yaitu langkah-langkah uji praklinik. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyuni Putri Lestari dari angkatan 2022 dengan akhiran NIM 226. Dengan saya sendiri Muhammad Ali Wafa dari angkatan 2022 dengan akhiran NIM 236. Yang ketiga ada Pak Reza Aditya dari angkatan 2022 dengan akhiran NIM 256. Dan yang terakhir ada Novita Sari dari angkatan 2021 dengan akhiran NIM 239. Untuk kasusnya sendiri, yaitu sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru dengan obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetika senyawa tersebut. Baik, untuk uji farmakodinamika, uji ini bertujuan menilai efek dan kerja senyawa antidiabetik terhadap penurunan kadar glukosa dan fungsi sel beta pankreas menggunakan model hewan yang diinduksi streptozotocin atau STZ. Parameter adalah glukosa darah dengan parameter tambahan insulin HbA1c dan histopatologi pankreas. Hasil uji digunakan untuk membuktikan efektivitas signifikan secara klinik dan statistik, serta menentukan dosis efektif dan hubungan dosis respon sebelum tahap toksikologi dan klinik. Tujuan utama PK adalah menentukan parameter kinetika obat seperti waktu paruh tes tengah, clearance, volume distribusi, Cmax, Tmax, AUC, dan bioavailabilitas, dan tingkat akumulasi. Nah, tahapan utamanya meliputi in vitro, uji metabolisme dan protein binding, in vivo dosis tunggal, IV dan PO, menghitung clearance, VD, bioavailabilitas, dan tes tengah. Yang untuk dosis majemuknya menilai linearitas dan akumulasi. Lalu yang terakhir ada studi ekspresi dan metabolit. Hewan uji minimal mencakup satu roden, tikus, dan satu non-roden yaitu anjing atau kelinci. Nah, analisis dilakukan menggunakan LC-MS atau MS tervalidasi. Nah, kriteria tes tengah optimal untuk antidiabetik oral. QD sekali sehari 8 sampai 24 jam, BID 2 kali sehari 3 sampai 8 jam, dan waktu paruh terlalu pendek kurang dari 3 jam atau terlalu panjang lebih dari 72 jam dihindari karena risiko akumulasi atau kebutuhan dosis tinggi. Uji toksisitas atau parameter keamanan. Parameter keamanan yang dipantau meliputi klinis umum, kematian, gejala toksik, kedua hematologi, RBC, WBC, ketiga biokimia serum, fungsi hati, keempat urinisasi, volume, pH, protein, glukosa, kelima patologi dan histopatologi, bobot organ, dan keenam tambahan EKG, hormon atau uji neurologis bila relevan. Tujuan akhir dalam menentukan NOELA dan memastikan keamanan sebelum uji klinik. Kesimpulan, uji praklinik mencakup 3 aspek utama, farmakodinamik, farmakokinetik, dan toksikologi. Ketiganya bertujuan untuk menilai efektivitas. Pedoman BPOM nomor 10 dan 20 dengan fokus pada korelasi PKD dan PD dan pemantauan parameter toksisitas untuk mendukung transisi ke uji klinik.